Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dalam limpahan rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah selalu berkenan memberikan kita taufik ya, agar kita bisa menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan juga rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita teruskan bacaan dari kitab Risalatul Mustarsidin, nafa'anallah bi'ulumi. Insyaallah Allah berikan kemanfaatan, keberkahan akan apa yang sedang kita sama-sama bahas untuk pegangan masing-masing dari kita dalam proses untuk kita semuanya bisa sampai menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam kepada uswah wa qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haudi, dekat telaganya, dan kita bisa menikmati air ya yang terdapat di dalam telaga tersebut, sehingga selamanya pada masa itu kita tidak merasakan dahaga. Mudah-mudahan ya Allah berikan izin pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah satunya kita mendapatkan syafaat fil uzma yaumal qiyamah. Naam, kita teruskan bacaan kita. Kemarin kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bushairi yang terkait dengan idza kana al-'abdu dzakiran bi lisanihi wa qalbihi fa huwa al-kamilu fi wasfihi fi hali sulhi. Kalaulah seorang hamba tersebut berzikir dengan lisan dan hatinya, maka sempurnalah insyaallah perilaku dalam keseharian. Kalau memang kita benar-benar memahami akan keistimewaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang udah kita tahu, yang udah kita pahami. Semenjak dini ya, kita sudah mengetahui itu, baik itu istighfarnya, baik itu tasbihnya, baik itu tahmidnya, baik itu takbirnya, baik itu istighfarnya, begitupun juga selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala al-musannifu wa yaqul al-imam as-sawi, berkata Imam as-Sawi untuk menyikapi dzikru ala dzarbain ini, zikir yang dibagi menjadi dua, zikrul lisan wa zikrul qalb. Yang kedua-duanya ini sebagai khutwatul ula adalah zikrul bil lisan, zikir dengan lisan, itu khutwatul ula, langkah pertama, stepnya yang pertama. Dari zikir lisan ini nanti
terproses, menarik apa untuk hati juga berzikir. Maka wala tatruki dzikra li adami hudurika ma'allah fi. Maka kalaulah kita sedang dalam proses, jangan segala dulu mikirin yang namanya hudur. Walaupun itu juga salah satu bagian yang penting. Kok gue zikir tapi nggak hudur-hudur, bang, nggak hudur-hudur, nggak nyampe-nyampe ingatnya, cuma lisan doang, kayak capek juga. Biarin aja, biarkan saja. Itu merupakan sebuah proses, kan gitu ya. Kayak kita zikir udah banyak tapi kagak hampa-hampa, biarin aja, biarkan saja. Artinya wala tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahu fihi farubbama dzikru ma'al ghaflah yajuru dzikra ma'ahu. Bisa jadi kita dalam keadaan zikir kita itu bil lisan tapi dengan keadaan yang ghaflah. Lisan kita ngomong tapi pikiran sembraut. Seharusnya kan enggak, kita satukan lisan mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, istighfar atau selawat ya, dengan panca indera yang lain, yaitu akal yang Allah berikan kepada kita untuk berpikir, disatukan sehingga kelalaian itu berkurang. Kalaupun tetap masih lalai, biarkan saja. Kenapa? Farubbama dzikru ma'al ghaflatin yajurru bi dzikri ma'al khudur. Nanti lama-lama nyeret dia. Awalnya kita mungkin sekedar wah, ya apa ya bahasanya, mau nggak mau deh, ada keterpaksaan lah bahasanya mungkin, ya kan? Kayaknya hampa lisan Allahu Akbar tapi pikirannya kemana-mana. Biarin aja. Yang penting lisan terus ngucap. Nanti lisan yang mengucap itu ia juru, dia nyeretin hati pelan-pelan. Kayak orang dikeruk, dikit. Iya, lama-lama terus kan. Itu memang perlu mujahadah. Perlu usaha. Nggak bisa udah langsung main, nggak. Main tinggi aja nggak bisa. Maka perlu. Dan ini penting buat kita semua. Tanpa terkecuali. Maka kalau kita nggak suyuh kita yang kadang-kadang pegang tasbih atau apa, ya memang dia pengen melatih untuk itu, bukannya karena sesuatu hal, bukan, tapi dia ingin terus bermujahadah untuk bisa nyampe kepada hudurul qalb pada saat zikir tersebut. Nah, farubbama dzikru ma'al ghaflati yajulu li dzikri ma'al hudur. Bal yuqarrir hatta yuqad. Ulangin terus sampai dia jejak, bahasa gitu. Sampai dia jejak. Ulangin terus. Selawatkah, istighfarkah, terus. Connect lagi dikit, tambahin lagi. Ya kadang-kadang kita zikir ya, ngobrol lah apa, tapi biarkan saja. Biarkan dia berproses dengan sendirinya yang lama-lama ngerukin. Ya, ngerukin pelan-pelan sehingga yang tadi sedikit sejengkal nambah lagi 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, terus lama-lama ngikut semua. Ya. Fa idza wali al-qalbu naratil a'dha fala yaqdiru syaitan ala waswasatihi. Kalau udah hati kena aja sedikit, hati udah ada sinarnya, nah, hati udah kena sinar, udah bersinar tuh hati, karena terus kan, ya, diseret terus tuh hati, ya, dirangkulin terus amal lisan yang nggak berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faida wali al qalbu naratil a'dha, maka lama-lama anggota tubuh yang lain akan kebawa, akan panas, paham? Hati sedikit ada dia bersinar, itu nerangin anggota yang lain, sehingga anggota yang lain ikut terang, ikut kebakar bahasanya.
Gitu loh, ikut kebakar untuk mau sama-sama, bukan hanya lisan dan hati saja akhirnya nanti yang berzikir, semua a'dha'nya berzikir. Semua a'dha'nya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaqdiru syaitanu ala waswasati. Maka setan nanti akan susah untuk punya ruang masuk meragukan kita. Membuat ragu kita, nanti peluang setan untuk ngeragu-raguin kita, untuk berpikir kepada yang tidak baik, itu ruangnya semakin sempit. Kan kalau ruangnya semakin sempit, semakin susah dia masuk. Kalau dia semakin susah masuk kepada kita, nah kita terbebas dari apa namanya? Godaan syaitan. Itulah makanya perlu terus bermujahadah dalam berzikir. Dan ini kan udah jelas, gak punya waktu. Nanti kita bicara ibadah yang gak punya waktu. Ghairu mahdhah ini. Kan ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Artinya ada yang udah jelas waktunya, bilangannya, jumlahnya, kapannya, itu udah jelas, nggak ada. Ada yang enggak, ini termasuk yang enggak punya waktu, enggak punya. Bebas kapan. Tapi ini juga bagian yang sangat penting buat. Di qaulihi ta'ala, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minas syaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila setan udah mulai mengganggu, setan udah mulai nyeret kita kepada sesuatu yang nggak benar, tadakkaru, mereka langsung balik untuk berzikir kepada Allah. Fa idza hum mubsirun. Dan itu dia kita lihat, memang harus seperti itu gitu. Karena setan kan nggak berhenti. Yuwaswisu sudurin, sudur nih, bagian sini sudur. Hati kita ini sering diuaswis sama saya. Sekecil apapun, sebesar apapun, seringan apapun, dan seberat apapun perbuatan itu, selalu setan itu bermain di. Kalau kita ngelihatnya kecil, ya udah kecil, ini perbuatan nggak apa-apa deh, nggak bisa begitu. Kita udah belajar, jangan pernah ngelihat kecil, besar, ya kan, ringan, berat, dosa, perbuatan masih, jangan pernah itu jadikan tolak ukur. Tapi yang jadikan tolak ukur kepada siapa kita melakukan itu? Kepada Allah. Itu kan kita sekarang kadang-kadang sering ngebeda-ngebedain, ya dosa masih kecil ini. Masih ini mah dosa masih ringan, belum berat-berat banget ini mah dosa. On tulis, iya dosa ini mah belum berat-berat banget Bang Pele, nggak apa-apa dah. Lah nggak bisa begitu, nggak bisa seperti itu. Kalau udah ngaji mah nggak bisa dibeda-bedain. Udah mau besar kayak, mau kecil kayak, mau ringan kayak, mau berat, bukan itu lagi. Udah pandangan kita yang ngaji, pandangan kita kepada siapa kita melakukan itu. Kalau Allah udah nggak bisa menilai besar kecil, Allah mau bisa dinilai besar kecil, nggak bisa Allah dinilai besar kecil. Begitu kan juga perintah Allah nggak bisa diukur besar atau kecil, ringan atau berat. Selagi itu perintahnya dari Allah, makanya li azamati, zikir itu untuk apa? Menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang terkait dengan Allah besar nilai. Yang terkait dengan Allah besar. Jadi nggak boleh kita sembarangin Sarah. Nah, ini mah baru nampar, belum pakai balok, nggak bisa. Ukuran itu udah nggak bisa. Ini baru ngelukainnya kecil, nggak bisa. Sudah nggak ke situ lagi cara berpandang, berpikir. Nah, kenapa yang ditekankan hal ini adalah hati? Ya, sebuah asar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, karena al-qalbu malikun, hati itu adalah raja.
hati raja. Wal a'dha junud. Adapun anggota tubuh adalah apa? Junud, tentara. Fa idza istaqamul mulku wa asraqa istaqamat ra'iyah. Maka kalau rajanya udah benar, udah lempeng, udah jejak, ra'iyahnya nih itu yang namanya kepala. Itu adalah kalau benar semuanya. Kalau rusak semua. Begitu juga kayak sholat. Sholat benar semuanya insya Allah. Sholat rusak semua. Semua punya begitu udah ukuran. Sunnatullahnya sudah seperti itu. Nah, kita ini ada hati yang harus dipelihara untuk terus disentuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun diawali dengan zikir di lisan sebagai khutwatul ula. Proses pertamanya. Nanti ya juru, biar dia nyeret. Siapa yang diseret? Biar dia semakin bersinar. Wa khaffatil ibadah alal a'dha fala yakunu ala saksin kulfah. Nanti kalau ibadah itu hati udah terang, hati udah enak, lisan hati sudah menyatu. Karena ini ada alaqah bainahuma, hubungan di antara lisan dengan hati. Ya, hubungan lisan dengan hati. Kalau ini sudah khaffatil ibadah alal a'dha, maka ibadah itu akan dihadapi dengan ringan. Semua ibadah apapun bentuk, ringan, berat, kecil, besar, selagi dia ibadah, maka di saat hati sudah bersinar dan a'dha sudah terbakar dengan sinar hati, maka colek sedikit hati untuk melaksanakan ibadah, anggota ngikut. Dan akan dilaksanakan itu tanpa beban. Kalau sekarang kan kita mungkin masih ada berasa beban ini. Banyak. Perasaan gue baru kelar salat zuhur udah masuk salat asar lagi aja. Perasaan gue baru salat asar udah belum kelar ini, baru banget kelar asar udah mau maghrib aja. Perasaan gue kemarin udah sedekah aja lagi aja. Baru kemarin selesai, besok Februari udah mau puasa lagi aja. Memang begitu, perjuangannya memang harus seperti itu. Ya nggak bisa enggak lah. Karena memang itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan belum pernah diperintahin untuk menggal kepala anak, kan Allah belum kan ya? Belum. Baru siapa yang pernah diperintahkan? Baru Nabi Ibrahim. Belum sampai ke situ, tulis kita belum, membelak belum. Tangudin belum sama sekali. Belum sampai. Iya, belum sampai kita diperintah sama Allah untuk motong leher anak, belum nyampe. Nggak bakal ada yang kuat, hanya Nabi Ibrahim Khalilullah yang kuat. Lah iyalah, anak semata wayang. Lah lagi diidam-idamin. Lah baru gagal ganteng-gantengnya disuruh potong. Bisa. Tapi udah nggak bisa begitu nilai. Makanya kan dilihat. Yang dilihat adalah siapa yang memerintahkan. Udah nggak melihat lagi bentuk Kenapa? Karena hati muliat bimahabbatillah, diisi penuh hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid hakiki. Kalau kita kan tauhidan, kita masih dalam tahap tauhidan. Ntar ngaku, ntar kagak. Ntar ngaku, ntar kagak. Iya. Kalau yang nguntungin kalau yang nggak nguntungin berat. Bukannya kagak berat. Lagi ibu-ibu. Coba aja. Iya. Ya. Wa khaffatil ibadah 'alal a'dha fala yakunu 'ala saksin kulfah fiha. Idza rufi'al hijab fala malalah bitaufiqil ilahi wala masaqah.
Kalau udah diangkat hijab tersebut, dibuka tirainya, ya, artinya hati, lisan, hati, pikiran, anggota tubuh semua udah menjadi satu. Ya kan, akibat zikir tersebut, ya, maka udah nggak ada masalah. Justru menjadi khulwah, menjadi halawah, menjadi apa? Sesuatu yang mengenakin. Sepahit apapun, segetir apapun, dia nggak akan pernah merasakan. Karena yang dirasakan adalah kenik. Itu yang berat. Jadi udah nggak apa, artinya sampai kita dalam hati, kapan sih datangnya sholat lagi nih? Kayaknya kita pengen sholat lagi aja. Terus begitu. Makanya jadikan sholat, kapanpun kita sholat, sholatul muwaddah, sholat yang terakhir. Gak ada lagi, kita nggak bisa nemu sholat lagi. Mudah-mudahan Allah masih kasih waktu untuk bisa ketemu sholat. Tapi ketika pelaksanaan sholat, jadikan itu sholat terakhir. Jadi kita bisa istihdar, bisa benar-benar hadirin dari awal sampai akhir. Walaupun khusyuk bukan menjadi salah satu rukun, bukan rukun kalau khusyuk mah. Kalau rukun ya selesai semua, loh, gesah semua sholat kita. Jebol semuanya. Bukan. Tapi paling tidak itu sebuah penekanan. Nah, maka alaqah bainal zikrul lisan wa zikrul qalb. Kenapa? Li'annal qalba huwa mautinul iman. Fa inna kasrata tikrari dzikr bil lisan tuhaddisu ta'thiran tadrijiyan dakhilal qalbi wa ma'amururil waqti wal mujahadati yatarassahu hadzal ma'na wa tatawwaladu at-tuma'ninatu wal mahabbatu fayatahawwalu dzikru min mujarradi kalimatin yuraddidu hal lisanu ila halatin ruhiyatin ya'isuhal qalbu. Hati sebagai mawatinul iman wal khasyah. Hati apa itu nama mautin, tempatnya iman dan rasa takut. Apabila sering kali lisan terus mengulang-ulang, ya kan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat pengaruh secara berangsur-angsur mempengaruhi apa yang terdapat di dalam hati bersama waktu yang sedang berproses, ya kan, yatarassahu hadzal ma'na, maka hal ini akan melahirkan tuma'ninah, tenang, akan melahirkan tuma'ninah wal mahabbah. Jadi zikir terus, lisan dengan hati punya hubungan yang sangat kuat. Hubungan tersebut nggak bisa dilepaskan, satu sama lainnya saling menyokong, walaupun diawali dengan lisan. Maka berjalannya waktu sesuai proses yang sedang kita hadapi, dia akan mempunyai tuma'ninah, membuat hati ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Memang hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi zikir yang gimana? Zikir yang menyatukan antara lisan dengan qalb. Nah, maka ketika dia melahirkan tuma'ninah, fayatahawwalu dzikru min mujarradil kalimat yuraddidu hal lisanu ila halatil luhiyati ya'isuhal qalb. Yang tadinya hanya sebatas lisan saja, akhirnya menjadi bagian dari sebuah kehidupan. Jadi hidup kita. Jadi nggak bisa kita terlepas dari yang namanya nanti akan seperti itu. Nanti akan seperti itu. Jadi hidup kita itu nggak bisa terlepas dari yang namanya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk zikir tersebut. Maka
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala yakfi dzakiru syarafan. Catat, yakfi dzakiru syarafan. Cukuplah kemuliaan bagi orang yang berzikir, annallaha yadhkuru. Sebuah kemuliaan bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, annallaha yadhkuru. Sesungguhnya Allah mengingat, menyebut. Itu benang merahnya buat memotivasi kita biar terus kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakfi dzakiru syarafan. Cukup ya, sebuah kemuliaan bagi seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ay annallaha yadhkuru. Sesungguhnya Allah menyebut. Nggak ada kan yang lebih mulia melainkan kalau Allah nyebut. Itu yang sekarang nih taruh di jidat. Kalau gue sebut nama Allah, Allah sebut nama. Kalau gue mengagungkan Allah, Allah agungkan. Kita muliakan Allah, Allah muliakan terus. Sehingga terus terpacu untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Maka katanya Imam An-Nawawi, adzikr itu harus dengan hati, dengan lisan, dua-dua. Sekarang mulai dah. Namanya udah ada pengetahuan kita, mulai kita coba deh. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan kita coba. Enggak malam, enggak siang. Makanya ditambahkanlah di sini oleh musannif, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Allah jadikan malam dan siang sebagai khilfah. Kalau lo nggak dapat di siang, kerjain di malam. Kalau nggak dapat di malam, kerjain di siang. Apa katanya? Liman aroda ayyadzakkara. Tuh, ingat. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang untuk yang bergantian itu, untuk fursah, kesempatan buat kalau kita nggak bisa ingat Allah di siang, ingat Allah di malam. Kalau nggak bisa ingat Allah di malam, ingat Allah di siang. Khilfatan liman aroda ayyadzakkara wa aroda syukur. Begitu juga dalam bersyukur. Ya Allah, gue lupa bersyukur atas nikmat yang kemarin Allah berikan. Allah datangin lagi nikmat yang lain. Biar ada kesempatan umat Muhammad SAW mensyukuri nikmat apa yang Allah sampaikan kepada. Itu maknanya ayat. Wa huwal ladzi surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara wa arada syukura. Allah dikasih kesempatan, itu kan bagian daripada rahmat Allah agar hambanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terciptanya siang dan malam itu nggak berhenti untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak dalam posisi berdiri, enggak dalam posisi duduk, enggak dalam posisi berbaring. Memang manusia ada yang ngambang kan kagak. Kalau enggak dia diri, dia duduk. Kalau enggak dia duduk, dia berbaring. Nah, saat dia diri, dia zikir. Saat dia duduk, dia zikir. Saat dia berbaring, dia zikir. Maka menjakan melek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngajarin untuk ingat Allah. Semenjakan mata melek dari bangun tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariatnya, syariatul gharra yang sempurna udah ngajarin untuk umat yang ingat Allah. Sampai mau tidur lagi harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya? Biar terus terarah. Jalan kita biar terus terarah. Berbagai macam profesi
yang ada saat sekarang kita alami ini, apapun bentuknya, mau kebanyakan dia diri, mau kebanyakan dia dia duduk, mau kebanyakan dia berbaring, pokoknya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran qala al-musannifu, ya kan, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah Allah, berzikirlah engkau bil lisani wal qalb katsiran, banyak-banyak, ya kan, la'allakum tuflihun, agar kita meraih kebahagiaan, agar kita meraih kemenangan. Apa menang kita? Ngelawan setan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kalimat untuk anwa, ya kan, dalam kitab Fazkuruni adzkurkum, ya kan, diakhiri dengan wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ingat Allah agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Pastinya dong sa'adatud dunya wal akhir. Harus dua-duanya kita raih, ya kan? Dan kesenangan atau kebahagiaan dunia bukan semata-mata diukur dari apa? Finansial, bukan. Tapi apa? Hati yang tenang, yang ridho, ya kan? Dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan alhamdulillah sampai hari ini iman kita insya Allah masih kita jaga, dan insya Allah kita pertahankan sampai ajal kita masing-masing nyampe. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.